Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Wandi Sahendra. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Google Form pada sesi keempat, yaitu tentang form timer menggunakan Quillgo. Nah, eh, output yang akan kita hasilkan pada materi kali ini adalah bagaimana responden nanti yang akan melakukan uh, ujian atau kuis itu dibatasi dengan waktu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan di-subscribe, like, dan komen. Bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Baik, kita langsung saja ke materi. Oke, teman-teman semua, untuk mengakses Google Form kita terlebih dahulu login ke Drive kita, ya. Jadi dengan link drive.google.com. Kemudian kita enter. Bagi Anda semua yang sudah login ke emailnya, maka akan langsung menuju ke Google Drive. Baik, nah yang kedua adalah tentu saja Google Drive, ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kali ini saya sudah membuat Google formulirnya pada sesi yang ketiga, yaitu ujian online TIK. Maka ini yang kita akan buka. Nah, jadi goal yang akan kita capai pada materi ini adalah bagaimana responden yang menjawab atau yang melakukan ujian online ini dibatasi dengan waktu, ya, dibatasi dengan waktu, sehingganya responden bisa mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ujian-ujian yang disiapkan oleh seorang guru ataupun seorang dosen. Nah, untuk membuat timer, kita gunakan plugin, ya, yaitu menggunakan Quillgo, ya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita coba installkan terlebih dahulu untuk Quillgo-nya. Di sini kita bisa lihat ada titik 3 kali. Kita klik, kemudian di sini ada add-on. Add-on kita tambahkan dan kita cari yang namanya Quillgo. Oke, kita tunggu. Baik. Nah, di sini banyak plugin-plugin yang mungkin kita bisa gunakan, ya. Salah satunya adalah Quillgo Timer and, ya, untuk countdown tracking juga, untuk kamera recording juga bisa, ya, Quillgo. Hanya saja mungkin terbatas dengan fitur, karena pada dasarnya Quillgo ini adalah plugin yang mungkin berbayar, tapi ada juga yang free-nya, tapi dibatasi dengan fitur-fitur, hanya fitur tertentu saja. Nah, sekarang kita klik terlebih dahulu Quillgo-nya, kemudian kita install. Baik, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian Quillgo-nya akan meminta kita untuk login, ya, login ke email kita untuk registrasi ke Quillgo-nya, ya. Untuk registrasi ke Quillgo-nya, maka saya memilih alamat email ini yang digunakan untuk melanjutkan ke Quillgo-nya. Saya klik dan Quillgo akan menanyakan ke kita terkait akses akun Google, ya. Maka hal ini kita izinkan saja. Kemudian klik berikutnya dan selesai.
Baik. Nah, jika sudah, maka status Gwilgo di Google Formulir kita sudah terinstall. Ya. Ini kita bisa close saja, tutup. Dan akan kita dapati pada bagian icon bagian atas itu ada add-on. Kita coba klik. Maka di sini akan muncul Gwilgo Timer for Google Form. Ya. Coba kita klik terlebih dahulu. Dan di sini akan muncul yang namanya configure. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita klik configure. Kemudian, ini adalah langkah yang pertama untuk kita mengkoneksikan ke Gwilgo-nya, bahwa kita diminta untuk create, ya, pada create yaitu berupa email kita untuk membuat account gwilgo.com-nya, ya. Kemudian kita akan membuat create personal dashboard, kemudian konfigurasi Google Form-nya dengan Gwilgo, dan sinkron antara Google Form dengan dashboard Gwilgo kita. Maka kita klik create my account. Tinggal klik. Baik. Nah, kemudian setelah itu kita klik go to my account pada gwilgo.com. Nah, sekarang kita akan dihadapkan dengan link gwilgo.com, ya. Welcome to Gwilgo. Di sini ada term and condition of use. Maka ini kita scroll ke bawah sampai ke bawah, ya. Dan di sini kita akan menyetujui segala kondisi dan segala peraturan dan kondisi yang ada di Gwilgo tersebut, ya. Peraturan-peraturan yang ada di Gwilgo untuk menggunakan Gwilgo itu sendiri. Maka kita accept. Nah, kemudian di sini kita buat create your account. Kita buat first name-nya, nama depannya. Kemudian last name-nya. Ya, misal seperti itu, ya. Kita contohkan saja. Kemudian tipe account-nya kita pilih personal. Kemudian password-nya kita buat. Jika kita membuat password huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka, dan ada simbol, maka semua kriteria password sudah terpenuhi untuk 4 checklist ini, ya. Kemudian kita klik set up your account. Judul Google Form kita sudah muncul di sini, ujian online TIK. Dan di Google Form kita bisa lihat bahwa pada pluginnya Gwilgo itu sudah terconnected, ya, account pada email kita, yaitu kuliah.educationalroom@gmail.com. Nah, ini statusnya sudah terkoneksi antara Google Form kita dengan judul ujian online TIK dengan Gwilgo-nya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat link ke responden, ya, dengan 2 metode akses, ya. Yang pertama, akses secara publik, artinya siapapun bisa masuk ke dalam form tersebut, ya, dengan self registration, ya, artinya meregistrasi sendiri, artinya open ke semua responden yang mengetahui link tersebut. Metode yang kedua adalah dengan mendaftarkan email responden tertentu saja. Artinya yang tidak didaftarkan di Gwilgo email responden maka tidak bisa mengakses. Nah, sebagai contoh seperti ini. Misal saya mengklik tombol public form link, ya. Nah, di sini ada langsung kita dihadapkan dengan public
link can be shared with a group of people. Ini kita bisa copy linknya, ya. Hanya saja link ini tidak serta-merta semua email bisa akses, ya. Kita cobakan, kita buka browser baru, kita pastekan linknya tadi yang sudah kita copy. Nah, sekarang kita akan dihadapkan dengan form Gwilgo dengan kategori judul ujian online TIK, ya. Kita disuruh please authorize to access your personal link to the form. Nah, sekarang kita coba masukkan email responden, ya. Sekarang saya masukkan email responden dengan email yang berbeda dan saya klik tombol get your link. Nah, di sini email ini tidak terregistrasi di Gwilgo. Artinya dengan metode private, email yang belum terdaftar tidak bisa mengakses ini. Ditandainya seperti ini. Ini sudah dihadang. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya untuk metode yang pertama, ya. Untuk metode yang pertama adalah link yang dibuat hanya untuk email-email tertentu saja, email-email responden yang sudah didaftarkan di Gwilgo. Ini adalah metode untuk share ke publik, ya. Artinya email yang tidak didaftarkan tidak bisa mengakses. Contohnya seperti yang kita demokan barusan. Email ini tidak bisa mengakses form ini karena belum diregistrasi di Gwilgo, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya email responden bisa mengakses Gwilgo? Ini metode yang pertama, yaitu dengan cara pada bagian tombol create test, di sini kita bisa mendaftarkan email-email responden tertentu saja. Kita klik, dan di sini kita bisa mengetikkan langsung alamat email responden, ya. Seperti itu. Bisa saya buat wandi. Ini emailnya responden, ya, gmail.com. Nah, seperti ini. Dan Anda bisa membuatkannya lebih dari satu untuk email ini, ya. Misalnya dengan cara koma, ya. Jadi setelah membuat email pertama, misalnya wandi.ruang@gmail.com. Ini responden yang pertama. Untuk responden yang kedua, email yang kedua, kita tinggal tekan tombol koma, ya. Kita koma, maka dia akan nambah lagi. Misalnya wandi.syahindra@gmail.com. Kemudian koma lagi, seperti itu terus, ya. Jadi pemisahnya koma. Pemisahnya koma untuk responden-responden yang lainnya. Untuk email-email responden lainnya. Dan kemudian di sini kita coba setting, ya. Untuk durasinya kita coba setting 2 menit misal. Dan choose additional optionnya auto close form when time over, ya. Time over. Artinya jika lebih dari 2 menit responden belum juga mengklik tombol submit, maka semua jawaban pada saat ujian online-nya tidak akan tersimpan, ya. Otomatis langsung keluar. Maka hanya mengklik pada allow to view quiz score and result after submission. Artinya nanti begitu responden mengklik tombol submit atau kirim, maka akan langsung dimunculkan skornya. Ini kita create. Sekali lagi bahwa yang saya daftarkan adalah untuk email responden hanya 2. Artinya selain ini tidak akan bakal bisa mengakses form ini. Ini metode yang pertama adalah mendaftarkan email-email tertentu saja. Baik yang tidak didaftarkan tidak bisa mengakses form ini. Kita create. Nah, maka di sini akan muncul 2
responden yang didaftarkan. Nah, sehingganya saya akan coba lakukan login ya. Kita copy dulu linknya tadi. Sini saya copy linknya. Oke, dan saya akses lagi. Nah, saya akan masukkan yang tadinya kita tidak bisa, sekarang karena sudah didaftarkan emailnya, maka seharusnya bisa. Kita klik get your link. Nah, kita bisa akses. Ditandai dengan Gwilgo mengirimkan ya link ke email responden. Ya. Nah, sekarang responden mengakses emailnya untuk melihat kotak masuk. Dan ada email dari Gwilgo-nya, kita buka, responden membuka kotak masuk pada Gwilgo-nya. Kemudian di sini ada open your link. Ya. Oke, klik. Nah, sehingganya nanti responden akan dihadapkan seperti ini. Ada judul formnya, Google Formnya adalah ujian online TIK. Kemudian untuk email yang ini, ya, yang sudah didaftarkan. Kemudian durasi yang dibutuhkan hanya 2 menit mengerjakan soal. Dan di sini ada warning bahwa pastikan bahwa responden harus sudah mengklik tombol submit pada Google Form nanti kurang dari 1 menit lah, kira seperti itu. Jangan sampai waktunya habis, karena kalau waktunya habis lewat dari 2 menit, maka form akan keluar otomatis tanpa menyimpan jawaban. Ya. Nah, kapan waktu 2 menit ini dimulai? Pada saat responden mengklik tombol open the form. Ya. Akan muncul waktu hitung mundur 2 menit. Kita klik. Nah, di sini akan muncul waktu 1-2 menit hitung mundur ya. Saat ini berlangsung bersisa 1 menit 48 detik ya. Nah, kita coba untuk memasukkan biodata yang terlebih dahulu. Kita contohkan ya. Baik, kita coba buat, kemudian namanya. Nah, waktu kita masih 1 menit 23 detik ya. Klik berikutnya dan mengisi soal ya. Kita coba-coba saja jawabannya. Oke. Misalnya ini. Ya, kita anggap saja ya. Dan di sini pasti ada yang namanya submission ID ya. Akan ada di beberapa kumpulan soal pada responden akan muncul submission ID ya. Nah, di sini ada keterangan do not edit this field ya, or your time will be not recorded. Artinya infokan kepada responden bahwa kode ini jangan diedit dan jangan ditambah-tambah, jangan dihapus, jangan diedit. Karena ID inilah yang akan dijadikan sebagai submission ID untuk menyimpan jawaban-jawaban responden. Artinya ini jangan diganggu. Ya, jangan diganggu, jangan diedit, dan jangan dihapus. Baik, kita klik tombol start. Nah, ternyata kita terlambat mengklik tombol submit ya, karena waktunya sudah time over. Baik, kita akan coba untuk mengisi Google Form dengan diusahakan untuk mengklik tombol submit ya. Yang kali ini kita tidak berhasil karena responden terlewatkan mengklik tombol submit ya, karena waktunya sudah habis. Baik, kita coba untuk membuat ulang ya. Dan terlebih dahulu kita akan coba cek di Gwilgo-nya.
dashboardnya bahwa kita coba refresh dulu. Nah, di sini untuk email ini ya, dia sudah time over. Maka supaya email yang sama ini bisa mengakses kembali, maka kita harus hapus terlebih dahulu ya, responden yang sudah login tadi, kita hapus terlebih dahulu supaya dia bisa mengakses kembali. Delete. Kemudian kita daftarkan kembali, create test. Ya, kita buat. Kita daftarkan lagi emailnya. Ya. Dengan 2 menit. Auto close dan allow view with score. Create. Baik, nah sekarang ada 2. Oke, sekarang responden bisa dengan email ini bisa mengakses kembali. Oke, kita ke browsernya, kita coba copy linknya, dan kita akses kembali Gwilgo-nya. Oke, kita kemudian responden memasukkan alamat email yang tadi dan klik get your link ya. Nah, sekarang Gwilgo-nya akan mengirimkan link ke alamat email responden. Baik, kita cek di inbox. Nah, di sini ada 2 email dari Gwilgo-nya. Kita cek yang email yang terbaru adalah yang di bawah ya. Oke, yang ini. Kemudian klik open your link. Baik, nah sekarang dihadapkan seperti tadi ya, dan kemudian kita klik tombol open the form untuk memulai hitung mundur selama 2 menit. Nah, sekarang layar bar bagian atas pada timernya berwarna biru dan akan berwarna merah jika sudah kurang dari 1 menit ya. Jika kurang dari 1 menit. Nah, sekarang kita akan cobakan untuk memasukkan biodatanya, kemudian NIM-nya dan namanya. Oke, kemudian kita isi jawabannya dan pastikan lihat timer. Kemudian kita coba isi yang lainnya juga. Dan kita coba salahkan dulu ya. Baik, kita salahkan yang bagian atas saja. Isi jawabannya. Oke, kita klik. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa pada bagian bar bagian atas sudah berwarna merah. Ini warning, kita diperintahkan untuk submit now. Jangan sampai ketinggalan lagi. Ya. Dan tidak lupa bahwa submission ID-nya jangan diedit ya. Do not edit. Oke, dan jangan dikosongkan. Baik, jika sudah kita klik tombol kirim. Ya, ini waktu bersisa 30 detik lagi. Kita tinggal klik tombol kirim saja dan kita akan menerima message thank you, your form was successfully submit. Ya, artinya kita sudah berhasil submit dan kita bisa lihat skornya. Nah, kita dapat skor 80 ya. Skor 80. Oke, nah bagaimana di Gwilgo-nya? Di Gwilgo-nya ini kalau kita refresh ya, maka akan muncul pada bagian tabel ini ada skor pada email responden, itu skornya dapat 80. Dan di Google Drive juga kita akan dapati ada 2 responden ya, ada 2 responden seperti itu ya. Baik, ini responden yang pertama tadi ya, ini yang gagal 0 skor. Kemudian ini yang ruang kuliah yang kedua dapat skor 80. Oke, itu cara yang pertama. Untuk metode yang pertama, link yang dibatasi hanya email-email tertentu saja. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membuat link
untuk publik, ya, untuk publik. Apapun, siapapun alamat emailnya boleh, ya, apapun emailnya boleh akses. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu, ya. Saya hapus, artinya tidak ada email yang terregistrasi di sini. Untuk responden tidak ada. Saya hapus dan saya akan membuat public form link yang open self registration. Ini kita aktifkan, ya. Kemudian edit default settingnya dan durasinya kita buat 2 menit. Auto close-nya kita checklist dan allow to view score-nya kita checklist. Save. Ya. Nah, dengan cara seperti ini kita copy linknya. Apapun email yang login itu bisa disetujui oleh Google ini, ya. Ini metode yang kedua. Kita contohkan, misal ini saya contohkan, ya. Baik. Saya contohkan dengan email yang lain, ya. Tentu saja kita lihat bahwa di sini tidak ada email yang terregistrasi di sini, ya. Tidak ada email responden yang kita daftarkan, tapi akan kita coba pakai email yang lain. Misal di sini ada linknya, kita paste. Nah, kita buat email yang lain, misal email ya, yang lain, misalnya ya ini, misalnya ini. Oke, ini email responden, misal kita klik get your link. Nah, artinya tidak dibatasi oleh email tertentu. Silakan publik, boleh email responden apapun, menggunakan email apapun, ini bisa mengakses form ini. Maka di sini responden sudah dikirimkan linknya. Kita login dengan email yang berbeda, ya. Kita coba cek apakah ada email yang masuk dari Google-nya. Nah, ini dia, ya. Ujian online TK. Nah, open your link. Oke. Nah, jadi seperti itu. Baik, cukup demikian materi kita hari ini untuk form menggunakan timer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.